Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania seperti biasa ya, tak lapor kira ya, cuaca di Banyuwangi tetap ngene kira ya, dari pagi panasnya ya gak sepiro, panasnya ya ukur ngene kita ukur-ukur nanti panas 5 menit mendung lagi iki ya wis mendung maneh, tapi burung tetap saya ablak di luar ya, karena lek dikerodong terus ya mesakne. Tapi nanti kalau masuk rumah sekali masuk ya tak kerodong langsung rek ya, apalagi yang kenari riwian iki ya kena jemur eman-eman rek waktu ya, waktu supaya cepet gacor lah ya, supaya cepet ndang dor ngono lho. Ini kena diriwian yang masih usia 1 bulan ya wis kemercek wisan, wis kemercek cuma belum ya, itu mungkin nanti lah upayanya ya, mungkin bisa 3-4 bulan lagi, masih lama ya. Seperti ini kondisi ya, ngono kuwi kae kena diriwian Yohan iki kacer ya, iku lobet sama perenjak ya. Ayo kita buat video di belakang bro ya. Seperti biasa saya mau angkat topik tentang penjinaan burung, nanti bisa menyentuh logikamu. Dan ini kalau kita bicara yang sering laporan sama saya, japri ke saya tentang masalah penanganan penjinaan ini, terutama kacer ya, tapi tidak hanya kacer, ini semua burung. Lagi perenjak rek wis krek dia wis gelem ngebrem rek, tapi ngebremnya masih pendek-pendek bro, ngeklik ngebrem sudah, cuma masih pendek-pendek ya. Ada saya gini ya bunyi tetepan enak-enak aja, padahal ombyoan ya kan. Tapi memang burung perenjak itu memang burung yang simpel dan mudah kok, bukan burung yang sulit, termasuk enak ya, burung kelas perenjak. Ini nanti tak kerodong kenari yang gacoran, yang pentet ya. Ayo kita ke belakang buat video mengenai penjinaan burung. Apapun penjinaan, apapun burungnya ya, kalau pakai penjinaan ini insya Allah akan aman Sulaiman ya. Dan gak akan ada bundas-bundas. Ini sering saya angkat topik di Kinara Kacer ya, dan banyak yang berhasil juga ya. Tak notot tempatku sih, oke? Tak lanjut di sini ya teman-teman ya, mergo ben penak ya. Jadi penjinaan burung apapun, kalau kita menjinakkan burung menggunakan sangkar kecil, itu pasti aman rek. Wis to the point aja ya. Seperti yang sering saya sampaikan di channel YouTube saya, Kinara Kacer maupun Kinara Cendet, penjinaan burung apapun kalau kita menggunakan sangkar kecil itu sudah pasti aman bro. Kenapa aman? Sangkar kecil yang diameter rapat. Nah, mulai dari apa ya, yang namanya burung MH itu kan pasti nabrak rek. Congore cucu ini pasti nabrak sangkar. Kalau kita pakai sangkar yang normal, diameter besar normal, jarak rujinya juga normal, saya rasa itu resiko bundas itu pasti bro. Kalau pakai sangkar kecil, diameter rujinya juga rapet, itu memangkas atau meminimalisir yang namanya bundas. Karena kalaupun dia itu mau nabrak sangkar, sing metu kan cuma cucu rek, paruhnya saja, nggak sampai ke dagingnya gitu loh, nggak sampai ke dagingnya, jadi aman. Jadi kalau burung itu nanti kalau burung MH misalkan saya kasih cuplikan seperti ini ya, ini ada punya temen dia juga pakai sangkar kecil seperti ini ya. Itu memang kalau nanti dia itu selang beberapa bulan bulunya sudah bagus, walaupun dia itu masih semi, kalau mulus, bodinya mulus, bulunya mulus, nggak ada bundas, otomatis kan menjadi poin plus buat kita semua. Ngono lho rek, poin plus untuk menarik minat seseorang. Iki terutama sing bakul. Kalau yang bukan bakul dan hobi rumahan kan juga dipandang kan sedep rek. Ngono lho. Kalau bundas itu kan dipandang itu gimana gitu loh. Kurang piye ya, kurang sedikit memuaskan ya, walaupun itu akan pulih nantinya, itu kan seiring berjalannya waktu kan lama tapi rek gitu loh.
Ya kan nggak ada salahnya kalau kita mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati, kan ngono rek. Jadi pakai sangkar kecil itu alasan yang lain yaitu juga termasuk gini bro. Misalkan ketika kita menciptakan chemistry dengan burung kita, karena diameternya kecil ya, diameter sangkar cilik, misalkan ukuran 30, kayak kalau kacer itu minim 30 bro. Kalau cak ijo karena dia tidak seberapa panjang ekornya ya, ekor cak ijo kan pendek ya, tidak seukuran kacer yang sing rada dawa. Itu apalagi murai bro, waduh murai ini malah anu rek, kalau bisa pesan sendiri di pengrajin, cari yang diameternya rapat kalau yang suka main MH ombyoan ya, bukan penangkaran ya. Jadi karena diameternya kecil, otomatis ruang geraknya kan terbatas bro, ruang geraknya terbatas. Jadi gini, kalau kita pas mau interaksi, menciptakan chemistry, jangkrik di tangan, kita mau ngobok-ngobok tangan, masukin pakan, ganti minum, ruang geraknya sempit, lama-lama dia juga akan terbiasa. Karena memang pada realitanya kita itu bukan sebuah ancaman buat dia yang bisa menyakiti dia, kan begitu. Kita cuma ganti pakan, cuma apa, ini kan chemistry semua. Yang nggak ada masalah ya bagus-bagus saja kan, ngono lho rek. Jadi burung itu pasti akan cepat menyesuaikan kalau pakai sangkar kecil. Kalau sampean pakai sangkar yang normal, misalkan kosan ukuran 40, 45 untuk penjinaan burung, untuk burung-burung MH, saya rasa ini kurang efisien. Karena apa? Karena bisa beresiko bundas sih mau rek, karena burung itu kan karakternya banyak, ada yang nabraknya tuh cucuk, ada yang nabraknya kaki. Tapi kalau burung MH mayoritas, walaupun mungkin ada satu atau dua, hanya beberapa saja yang dimana MH nabrak sangkar tapi yang ditabrakkan kakinya bukan cucuke. Tapi itu kan jarang rek, seringane kan cucuke, paruhnya cak ijo, cendet, kacer, murai. Cuman murai itu kan mayoritas di sini itu kan penangkaran, kan banyak kan yang menangkar murai kan. Jadi persentase ombyoannya tidak sebeludak cak ijo, cendet, kacer, kan begitu. Jadi cara menjinakkan burung muda hutan, ombyoan, burung apapun dengan sangkar kecil itu menurut saya sangat efisien sekali. Sangat apa ya, mau di logika no ya penak ngono lho rek. Memang sangat masuk akal sekali pakai sangkar kecil itu, daripada sampean misalkan mandi malam atau misalkan melatih jangkrik di tangan harus basah kuyup dulu, nanti kalau kering ya giras mana rek, kan begitu. Tapi kalau pakai sangkar kecil dia kan 24 jam memang di situ tempatnya gitu loh. Jadi tidak hanya pas misalkan kondisi basah aja kesannya jinak, tapi kalau kondisi kering giras lagi, nabrak-nabrak lagi, kan begitu. Makanya buat teman-teman, saran saya menjinakkan burung itu lebih baik menggunakan sangkar kecil. Makanya kenapa burung-burung rencean, burung-burung kecil-kecil itu loh, tak godek logikamu ya, burung-burung kecil rencean itu kok cepat bunyi kadang-kadang. Kenapa? Alasannya karena memang kita kan sudah terbiasa menempatkan dia di sangkar kecil yang dimana ruang geraknya juga terbatas, otomatis akan memaksa dan memangkas waktu waktu dimana dia itu misalkan contoh sepele begini, misalkan burung itu karakternya giras total, mapannya diprediksi 1 tahun bakal mapan. Karena pakai sangkar kecil ini tadi bisa memangkas bro, kadang-kadang bisa 6 bulan sudah mapan, 4 bulan sudah mapan, bahkan ada yang 1 bulan sudah mapan. Ini semua tergantung rezeki rek ya, tidak bisa diklaim. Tapi barang siapa yang mengupayakan dengan upaya terbaik, insya Allah akan membuahkan hasil. Sopo sing nandur bakal dukul, kan ngono rek ya toh. Dikarenakan sangkar kecil itu juga harganya murah. Selain itu kalau di tempat jenengan semua itu sulit, misalkan kalian pengen memang skala permainan burung ombyoanmu tuh memang skala besar misalkan, saranku ya pesan aja di pengrajin. Pesan di pengrajin ukuran 30. Ukuran 30 itu memang ukuran yang bisa, anggaplah bisa dipakai kacer, bisa pakai cendet, bisa pakai cak ijo ngono lho rek. Kalau nanti sampean pesan ukuran 25, takutnya buat kacer itu kekecilan, kadang-kadang kekecilan, buat cendet juga kekecilan. Kalau buat cak ijo mungkin pas, tapi buat kacer kan nggak bisa. Lebih baik sekali buat bisa untuk semua. Itu saranku, pesan aja di pengrajin, mintalah yang rujinya itu rapat. Rujinya rapat, kalau bisa ya sangkarnya dicet ben mulus. Karena kalau yang masih mentahan
mentahan itu kan bambu, kayu, mentah-mentah itu kan seratnya kan agak kasar. Nah, takutnya nanti masih ada semacam hal-hal yang bisa memicu dia nanti luka atau apa gitu, menjaga. Jadi lebih baik dicat ben mulus rek gitu. Jadi sangkar itu pengaruh buat saya untuk penjinaan, karena kalau burung itu sudah mapan, kita beli MH ombyoan dan ternyata burungnya mapan, ketika dia sudah mapan enak mulai kicau-kicau, didol iki rek ya iku iso nyenengne wong. Akhirnya membantu memantapkan niat seseorang untuk membeli. Ngono lho rek. Jadi burung MH apapun itu bro, mau cak ijo kayak mau wis apa lah, cucak kopi, entah wis manuk sembarang menurut saya penak penjinaan itu menggunakan sangkar kecil bro, karena sangkar kecil itu wis piye yo, karena harganya yang murah, plus buat teman-teman tentu kalau menciptakan chemistry itu kan juga nggak terlalu bebannya, nggak terlalu nggak terlalu memakan tempat, memakan ruang, ngono lho rek. Hasilnya juga sangat nyata. Sering teman-teman banyak yang berhasil. Saya juga dulu skala permainan waktu main ombyoan, kapas tembak, cak jenggot pakai sangkar kecil iki enak rek. Jadi bisa memangkas waktu yang sekian lama untuk sebuah tujuan, yaitu kemapanan ini tadi. Enak kok pakai sangkar kecil itu. Dulu saya sangkar kecil tuh banyak. Waktu skala permainan masih suka main burung ombyoan. Sekarang saya sudah jarang sekali main burung ombyoan ya, paling cuma rencean burung kecil kayak perenjak, sirpu kayak gitu, ombyoan, pare-pare, ciwah, ciblek-ciblek ngono ku seneng aku main burung ombyoan memang. Ya pakai sangkar kecil kan rata-rata kan. Dan itu 1 bulan, kadang nggak sampai 1 bulan burung wis enak gitu loh. Kan burung ombyoan itu step by stepnya ya harus dimapankan dulu gitu loh. Kalau nggak mapan kok kita meminta bunyi ya nggak mungkin bro. Kalau dia belum mapan itu ya mau makan aja dia takut kok. Dari mana asalnya kok kita terlalu menuntut untuk meminta bunyi itu loh, gimana kan? Ngono tuh rek, kan lucu tuh, kan nggak masuk akal. Makanya kan buatlah dia itu senyaman mungkin, semapan mungkin dengan upaya-upaya terbaik, yaitu dengan sangkar kecil itu salah satunya. Selebihnya mengenai hasil ya serahkan pada waktu. Masalah sampean menciptakan chemistry itu bagusnya kapan-kapan ya menurut saya terserah Anda, terserah sampean yang bisa menentukan waktunya. Karena merawat burung tuh kalau bisa jangan sampai mengganggu aktivitas kita yang dimana misalkan kerjaan, yang dimana kerjaan itu sifatnya menghasilkan uang ya untuk menafkahi keluarga. Jangan sampai hanya karena urusan burung kita terbengkalai pekerjaan, akhirnya nggak bisa menunaikan ibadah kita ya sebagai seorang suami misalkan, yaitu menafkahi anak dan istri ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi tetap kalau bisa utamakan peran kita sebagai manusia terlebih dulu sebelum kita bicara masalah hobi ini tadi. Walaupun hobi itu penting, tapi tetap kita harus tahu mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dinomorduakan gitu ya. Paham ya dari sini ya? Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa menyentuh logikamu, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas ya. Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan khilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.